Oke, baik, kita akan mulai saja untuk materi PHP MySQL. Jadi hari ini kita akan coba untuk mengkoneksikan PHP kita dengan MySQL. Lalu kita akan coba membuat sebuah aplikasi kecil ya. Kita akan coba nanti select data dari database, lalu kita akan coba insert data ke database, lalu nanti ada edit data ke dari database, lalu kita akan hapus data dari database. Seperti itu, ya. Atau mungkin dikenal juga dengan CRUD, CRUD gitu. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu lakukan download template yang sudah saya buat meskipun tidak sempurna ya, tapi ini lumayan untuk mempercepat penggunaan atau pembuatan sebuah templatenya. Jadi templatenya ada di bit.ly/starter crud crud ya. Nah, setelah kita download ya, kalau kita download gitu ya, setelah kita download maka kita ekstrak di eh, folder root dari web kita ya. Kebetulan saya menggunakan Laragon, dari Laragon ya, quick app blank. Di sini kita akan buat sebuah project baru namanya aplikasi strip sederhana. Lalu kita klik OK, maka akan tercipta yang namanya aplikasi sederhana .test. Jadi kalau kita klik ini ya, maka akan muncul seperti ini, aplikasi strip sederhana .test. Seperti itu ya. Di index of, nanti di sini ada file-filenya. Nah, lalu juga sudah dibuatkan database-nya ya. Sudah dibuatkan database-nya. Ya, kita bisa menggunakan phpMyAdmin atau menggunakan Heidi. Di sini saya menggunakan Heidi. Saya klik Heidi di sini. Database-nya pun sudah dibuatkan. Nah, ini kita open saja. Di sini ada aplikasi sederhana. Gitu, ya. Nah, nanti kita akan coba buat di sini tabelnya, ya. Tabel yang akan kita pakai untuk aplikasi kita. Tapi sebelum kita membuat tabel, kita ekstrak dulu, ya. Atau copy dulu file yang kebetulan ini saya sudah saya ekstrak ya, sudah saya ekstrak. Kita akan coba meletakkannya di folder aplikasi sederhana seperti ini. Lalu di sini kita akan buka folder aplikasi sederhana CRUD. Seperti ini ya, berarti sudah ada ya. Kemudian kalau kita refresh aplikasi sederhana akan muncul CRUD ini. Kalau kita klik maka akan muncul beberapa file yang bisa kita lihat. Nah, langkah awal yang akan kita buat adalah view all. Seperti ini ya tampilannya. Ini masih tampilan dari hardcode-nya, jadi dari HTML-nya. Nanti kita akan buat tampilan ini mengambil data dari database. Seperti itu. Jadi nanti setelah buat ini, inginnya kita adalah kita klik nama depan, maka akan masuk ke dalam detail biodata mahasiswa. Ya, nama John Doe, ya kan, email john@example.com. Lalu kalau kita klik kembali akan masuk ke dalam sini. Oke, kita akan membuat seperti itu. Langkah awal yang perlu kita lakukan ya, di Laragon itu kalau kita klik ini ada yang buka langsung phpMyAdmin ya. Ada juga kalau di sini saya nggak menggunakan ini ya. Saya menggunakan Heidi. Nah,
Heidi ini juga sudah terinstall biasanya di Laragon. Jadi kita klik database atau misalnya kita klik MySQL lalu pilih Heidi SQL. Kurang lebih seperti itu. Nah, klik aplikasi sederhana di sini. Lalu kita akan membuat sebuah tabel ya, klik kanan, create new tabel. Nah, kita akan membuat tabel di sini. Di sini kita akan isi nama tabel yang akan kita buat. Oke. Kita akan buat nama tabelnya adalah mahasiswa. Ya, tadi kan ada nama depan, nama belakang, dan email saja. Ya. Nah, untuk tabel mahasiswa, maka kan tadi kebutuhannya apa sih? Kalau kita lihat di sini ada nama depan, nama belakang, email. Seperti itu kan? Nah, tentu di dalam setiap tabel itu harus ada yang namanya primary key. Si primary key ini itu berasal dari ID. Ya, jadi ID mahasiswa atau mungkin NIM. Seperti itu. Ya. NIM. Nah, jadi nanti NIM, nama depan, nama belakang, email. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Dari sini kita akan coba buat NIM, nama depan, nama belakang, dan email. Ya. Kita add saja di sini. Ketika kita add, maka di sini kita tambahkan adalah NIM. Ya. NIM. Lalu tipe data kita cek apakah sebuah field di dalam database kita nyatakan sebagai tipe datanya integer atau string atau varchar di sini dalam hal ini. Kalau misalnya walaupun nilai NIM itu adalah angka semua tapi tidak dilakukan perhitungan, maka kita masukkan varchar. Tapi kalau dilakukan perhitungan, maka kita masukkan tipe data bilangan, ya. Seperti itu. Ya, kita masukkan varchar. Nah, lalu kita masukkan katakanlah 15 lengthnya. Nah, allow null sebenarnya enggak boleh null. Gitu, ya. Lalu ini kita coba klik kanan, ya. Create new index primary. Berarti NIM ini kita jadikan sebagai primary key, ya, kunci utama di tabel. Jadi kunci utama ini adalah kita bisa memanggil data dengan menggunakan kunci NIM. Gitu, ya. Lebih enak kan daripada kita panggil dengan nama, maka akan cukup banyak dan satu nama itu kadang-kadang lebih dari satu orang gitu, ya. Seperti itu. Oke. Terus tambah lagi ini adalah nama. Nama apa? Nama depan. Saya huruf kecil semua. Katakanlah 25 ya. Nama depan 25 ya. Bahkan mungkin bisa lebih kurang. Lalu nama belakang. Nama belakang. Nah, nama belakang kadang ada nama yang cuma satu orang, ya kan? Ada yang enggak gitu. Nah, ini bisa kita klik allow null. Oke, nama depan, nama belakang. Satu lagi itu adalah email. Nah, email juga varchar. Bisa jadi email kita lebih panjang, maka lengthnya kita tambahkan. Sebenarnya penggunaan length ini lebih baik disesuaikan, ya. Karena ini contoh. Jadi saya nggak menghitung data pastinya. Oke, setelah selesai, ya di sini kita bisa lakukan save di sini. Kita bisa masukkan komen juga ya, misalnya gini, tabel mahasiswa, gitu ya.
kalau teman-teman lihat di bawah, ya, ini adalah perintah-perintah MySQL untuk mengakses database MySQL-nya. Ya. Seperti ini. Kita bisa belajar bagaimana mengakses sebuah tabel, mengakses MySQL-nya itu dengan perintah-perintah ini. Ini kalau saya save, gimana sih perintahnya? Coba ya, kalau saya save, klik, ya, maka ada perintah create tabel, ya, name varchar not null, nama depan varchar 25 not null, nama belakang varchar boleh null, email varchar 50 boleh null, ya. Lalu ada primary key di sini, ya. Di sini ada primary key nih. Ya, primary key-nya adalah name. Terus ada comment tabel mahasiswa, ada collected, ada Latin Swedish CI. Oke. Ya. Nah, itu adalah cara membuat tabel. Oke, tabel sudah dibuat nih mahasiswa. Jadi kalau kita klik data, maka akan ada seperti ini. Ya. Oke. Sekarang saya akan tambahkan data, 3 buah data lah ya. Dimulai dari name. Name saya masukkan 001 saja biar gampang. Ya, namanya mungkin adalah Denny. Denny Riyadi misalnya gitu kan. Email Denny Riyadi @kakak.com, ya, misalnya seperti itu. Ya, ini kita bisa perluas, ya, bisa kelihatan. Oke. Lalu saya tambah misalnya 002 Agus Susanto, emailnya agus.susanto@gmail.com. Kemungkinan akan ada ya email agus.susanto, ya. Terus berikutnya adalah 003 Nopi Yanti gitu ya. Emailnya adalah nopiyanti@gmail.com gitu. Berarti ini sudah ada 3 isian, ya, 3 record untuk database ini. Jadi rencananya kita akan coba input data. Kita akan coba lihat data nantinya. Perhatikan bahwasannya ketika saya input yang pertama, maka akan ada perintah insert into. Ini adalah nama tabelnya, aplikasi sederhana, ini ada nama database-nya, .mahasiswa. Mahasiswa adalah nama tabelnya. Lalu kurung, disebutkan field-fieldnya, name, nama depan, nama belakang, email, ya, kurung tutup. Lalu ada kata kunci values, ya. Nah, kita masukkan ini 001 karena varchar, ya, Denny. Sesuaiin ya, nama belakang Riyadi, terus email dennyriyadi@kakak.com. Nah, ini dengan menggunakan petik semuanya, ya. Bedakan dengan yang ini, ya, backtick ini namanya, ya. Ini adalah backtick. Nah, lalu ada perintah yang namanya select name, nama depan, nama belakang, email from aplikasi.mahasiswa where name sama dengan 001. Nah, berarti artinya ditampilkan ini. Gitu, ya. Ditampilkan datanya. Seperti itu. Oke, ya. Itu sekilas terkait dengan database. Sekarang kita coba untuk mengakses datanya. Oke. Oke, setelah database dibuat, maka kita akan coba nih tampilkan di file dengan nama ini, view all. Jadi rencananya kita akan coba tampilkan, ya, view all. Nah, kalau kita perhatikan tadi bahwasanya kita
sudah menambahkan satu field yaitu dengan nama name ya. Sedangkan di sini hanya ada first name, last name, email dan aksi ya. Nah, oleh karena itu silakan coba buka lagi view all ya, di line 28 itu ada first name, last name, email dan aksi. Kita perlu tambahkan satu lagi kolom ya dengan nama name. Jadi rencananya nanti untuk ini, untuk link kalau tadi kita klik John itu masuk ke detail, maka rencananya nanti bukan si John tapi di name ya. Lalu di line 38 kita enter lagi ya. Terus ini kita masukin John. Ini adalah name nih. Misalnya 001 gitu. Ya. Nah, nanti rencananya kalau ini saya refresh nih ya. Kurang yang bawah kurang ya. Baru atas ya. Nggak apa-apa ya, nanti kita perbaiki. Ya, ini kalau kita klik maka masuk ke sini, ini tambah satu lagi kolom namanya name. Oke. Jadi name yang kita klik gitu. Oke. Ya. Berarti ini kita tambahkan satu lagi di atasnya. Oh, sorry, biarkan saja. Nah, kan karena kita mau looping ya. Nah, untuk melooping, kita akan mengambil hanya satu row saja, yaitu row pertama atau baris pertama yang ada di sini, TR. Ya. Sedangkan untuk baris kedua dan ketiga dan seterusnya sampai akhir itu kita tidak ambil. Kenapa? Karena kita mau menggunakan looping, jadi kurang lebih seperti ini. Gitu. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengkoneksikan PHP kita dengan database. Oleh karena itu, kita akan buat sebuah file dengan nama koneksi. Koneksi.php. Di koneksi.php ini kita akan coba masukkan variabel-variabel ya. Seperti apa saja? Seperti nama server. Ya, nama servernya adalah localhost karena memang berada pada localhost. Even kalian nanti adanya di hosting, kalau database-nya itu hanya di dalam satu hosting itu sendiri, nama servernya adalah localhost. Tapi kalau misalnya dari hosting A itu aplikasi kita dan hosting B adalah untuk database-nya, maka kita harus masukkan di sini IP address atau nama domain dari si hosting B itu. Gitu ya. Lalu ini adalah username. Oke. Username-nya adalah root. Nah, untuk lokal username-nya root. Password-nya itu kosong untuk lokal. Akan tetapi ketika kita main di hosting itu username-nya tergantung dari ketika kita membuat database-nya ya di cPanel. Setelah itu baru kita masukkan ya nama usernya dan nama passwordnya itu sudah di generate biasanya ya, atau kita bisa bikin sendiri ya. Ini nama database. Nama database-nya apa tadi? Aplikasi strip sederhana. Gitu. Ya. Nah, di sini kita akan membuat koneksi. Membuat koneksi. Ya, kita buat dulu biasanya seperti itu ya, atau koneksi boleh juga, terserah aja. Di sini ada MySQL connect ya. Nah, baru kita masukkan
nama servernya apa, lalu username-nya apa, lalu passwordnya apa, lalu nama DB-nya apa. Seperti itu. Ya. Kenapa nggak kita langsung tulis di sini? Ya lebih enak di sini, lebih terstruktur ketimbang tulis di sini. Nanti kita lupa komanya ya nggak? Maka enak di sini. Terus kita lakukan cek koneksi. Ya. Jika koneksinya gagal, jika koneksi gitu ya. Ini maksudnya apa? Jadi kan awalnya kan gini, koneksi berhasil ya. Kalau dia ini hasilnya true ya, true, maka masuk ke sini. Tapi kan kita nggak butuh true gitu ya. Yang kita butuh adalah kalau koneksinya gagal, maka di stop datanya ya. Maka untuk itu kita menggunakan tanda seru. Jadi kalau dia true, kalau kita pakai tanda seru jadinya false ya kan, seperti itu. Jadi not true, ya udah false gitu kan. Nah, maka di sini kita kasih die. Koneksi gagal. Ya. Nah, kita pakai double quote aja biar lebih enak melihatnya, ya. Ya, koneksi gagal. Di mana errornya gitu? Di mana errornya? Kita bisa tampilkan ini. MySQL connect error. Gitu. Tapi ini hanya untuk development saja. Ketika masuk ke production atau live, webnya sudah live, aplikasinya sudah live, jangan pernah menggunakan ini karena nanti kelihatan errornya di mana gitu, dan itu juga bisa mengundang bahaya. Ya. Oke. Seperti itu untuk koneksi, ya. Nah, kita akan cek nih di sini apakah sudah oke koneksinya. Ya. Klik. Kalau tidak ada apa-apa, berarti sudah oke. Tapi kalau ada tulisan die, berarti nggak oke. Katakanlah namanya ini root 1, misalnya gitu ya. Kita coba nih. Root 1. Lalu kita coba refresh. Nah, ada warning nih. Warning, MySQL connect. Ya kan, access deny for user 1 at localhost using password no. Nah, ini artinya kan sudah terlihat nih root kita di mana, ya kan? Terus ada nama usernya gitu kan. Ini juga bahaya. Oleh karena itu, si warningnya itu kalau bisa jangan terlihat. Ini nggak usah ditulis lah, maksudnya seperti itu ya. Oke, ini saya masukkan kembali root ya di sini. Di sini. Kemudian setelah itu di view all kita akan coba ya. Kita akan coba cek koneksi. Oke. Kita akan coba cek koneksi. Di sini kita buka paling atas ya. Sebenarnya di mana aja boleh ya. Ya. Ya, kenapa saya taruh paling atas ya? Kalau misalnya koneksi gagal ya udah selesai, nggak usah load ini gitu kan. Kayak gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya mau dibikin embel-embel boleh, maksudnya mau dibikin ada pesan di mana tempatnya, itu bisa-bisa saja ya. Jadi nggak harus taruh di atas, itu aja ya. Include koneksi.php. Nah, ini adalah kita coba untuk menggabungkan si file koneksi dengan view all. Dalam hal ini karena koneksi.php dan view all.php itu adalah satu folder, maka ya sudah
dapat digabungkan langsung gitu kan. Gitu. Dah. Oke. Sekali lagi, ini nggak harus taruh di atas. Sebenarnya kita bisa saja taruh di sini. Gitu ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita coba untuk mengambil seluruh data yang ada dalam database. Ya. Perlu diperhatikan, yang perlu diulang itu hanya di T-body, di TR ini. Ya, bukan TR yang atas, ini head. Head nggak diulang. Yang diulang adalah yang ini. Jadi ini yang akan kita looping. Nah, oleh karena itu, kita akan buka PHP-nya di sini. Kita akan buka PHP-nya di sini. Ya. Seperti ini. Kita akan buka. Yang ini dibiarin aja. Lalu nanti kita akan tutup PHP-nya di sini. Kita akan kasih script PHP-nya di sini. Gitu ya. Yang ini dibiarin aja. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita coba untuk melakukan pengecekan apakah data yang kita mau ambil itu ada atau tidak. Tapi sebelumnya ya, naik dulu ke atas, sebelumnya adalah kita buat dulu nih string SQL-nya. String SQL ini adalah kita akan coba untuk mengambil data dari SQL. Ya, atau perintah SQL kita masukkan sini. Tunggu sebentar ya. Oke, kita akan coba menulis perintah SQL di sini ya dengan kata kunci select ya. Terus ada misalnya kita mau ngambil datanya semuanya nih ya. Kalau kita buka lagi Heidi ya. Ini usernya root, passwordnya kosong. Maka kita ada berapa data di sini? Ada berapa kolom, sorry, name, nama depan, nama belakang, dan email, berarti ada 4 ya. Nah, kalau kita nggak mau repot nih satu-satu disebutkan, maka kita cukup cukup membubuhkan sebuah perintah yang namanya bintang. Bintang dari mana? From gitu ya. From apa? Nama database-nya, nama tabelnya. Nama tabelnya adalah mahasiswa ya. Berarti di sini adalah mahasiswa gitu. Ya, cukup sampai sini aja sebenarnya. Terus di bawahnya kita akan buat perintah yang namanya execute str SQL. Jadi kita coba untuk mengexecute ini perintah SQL ini ya dengan kata kunci mysql_query ya. Kita akan coba ya. Tadi kan file koneksinya ada variabel con ya. Kita akan masukkan lagi di sini con, koma, terus perintah SQL-nya str SQL, titik koma. Nah, sudah selesai di sini ya. Langkah selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan apakah datanya ada atau tidak. Ya, ketika ini sudah di-execute, maka harusnya data ini masuknya semua ke dalam sini. Kita cek sekarang. Jika ya dengan menggunakan mysql_6 rows ya. Jika ada datanya, intinya kayak gitu, atau jika mysql_6 rows ini datanya lebih besar dari 0, artinya ada data, maka kita perlu buka seperti ini ya. Jadi kita buka di sini ya. Ketika buka di sini, maka ini yang akan kita looping kan nantinya. Kita tutupnya di mana? Kita tutupnya di sini. Di line 56 tutup.
Jadi kalau datanya ada, maka tampilkan ke TR ini. Tapi kan kalau datanya satu, kalau datanya lebih dari satu, maka TR ini harus di looping. Nah, oleh karena itu ada perintah lagi di sini. While row atau baris boleh ya. Nah, di sini kita menggunakan MySQL fetch ASOC ini. Ya. Fetch ASOC. Gitu. Lalu ini kita tambahkan yang namanya STR-SQL. Seperti itu. Lalu ini kita buka nih. Gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah untuk ngecek data. Yang ini adalah untuk melooping data. Ya. Sebenarnya kita boleh-boleh aja sih nggak pakai ini, langsung ini. Tapi nanti jadi kita nggak bisa membuat sebuah sebuah pesan bahwa data tidak ada kayak gitu jadinya, kayak gitu ya. Nah, di sini kita masukkan loopingnya, selesainya di sini. Gitu. Nah, jadi kalau data ada di looping, kalau data nggak ada maka akan keluar. Nah, langkah berikutnya adalah kita perlu mengganti yang ini. Ini kan NIM ya. NIM. Ya, 001 itu kan nilai NIM ya. Maka kita perlu kata kunci row yang atas ini ya. Seperti ini. Jadi MySQL fetch ASOC ini adalah menghasilkan array asosiatif. Jadi artinya kita bisa panggil array ini dengan namanya gitu ya. Namanya apa? NIM tadi kan, ini di sini NIM. Gitu. Ya. Tapi ini nggak begini caranya ya. Kita perlu buka dulu tag PHP. Ada dua cara, ada yang dengan menggunakan PHP echo, terus ini kita masukkan ya, boleh. Atau kalau mau lebih singkat dari ini adalah kita bisa menggunakan ini. Ini penggantinya ya, pengganti echo. Jadi ini nggak perlu ada echo ya, atau echo. Nah, ini saya tinggal kopas nih dari yang sini, saya kopas ke John. John berarti adalah nama depan ya, nama depan. Lalu do adalah nama belakang. Nama belakang. Untuk email, maka ini saya buka lagi, ini adalah email. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada NIM, nama depan, nama belakang, dan email. Ya, jadi kita lihat ya, sekali lagi ini dibuka ya, kita masukkan STR-SQL-nya, select bintang from mahasiswa ya, atau mungkin bisa juga kita ketik select NIM, nama depan, nama belakang, lalu di sini ada email seperti itu, from mahasiswa, begitu boleh juga ya. Kalau ini digunakan biasanya ketika misalnya kita mau ada yang di custom gitu ya. Misalnya ada yang di custom, misalnya format tanggal gitu kan. Nah, ini biasa saya menggunakan ini, saya buka satu-satu lalu saya format, saya ganti. Nah, seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah kita akan coba untuk mengeksekusinya ya. Kita akan coba cek apakah benar atau ada yang error ya. Kita balik ke sini ya. Di sini ada view all. Klik view all. Nah, muncul tuh name 001, first name Denny, last name Riyadi, email denny.riyadi@kk.com. Terus 002 Agus Susanto, agus.susanto@gmail.com. Dan ini muncul dari database. Kalau misalnya saya tambahkan lagi data dari database ya.
saya tambahkan di bawahnya, misalnya 004, ya, Rizaldi, gitu kan, rizaldi@gmail.com misalnya. Ya, kebetulan nama belakangnya tidak ada, berarti ini bisa kita pakai minus gitu kan. Nah, maka ketika saya refresh, muncul tuh si Rizaldi. Gitu. Ya. Oke. Nah, berdasarkan hal ini, itu lebih udah data sudah tercapture ya, sudah bisa diambil dan sudah bisa dilihat. Nah, kita bisa mencari nih. Saya mau cari dong yang namanya Nopi, ya udah Nopi. Saya mau cari dong email yang namanya email yang pakai kakak tuh kan. Saya mau cari dong NIM dengan nama 003 tuh langsung ya. Nah, ini adalah data tabel. Data tabel itu kita bisa dapat dengan kita bisa lihat di data tabel ini ya, gitu, data tabel ini ya. Mau ini penggunaannya ya, kita bisa begini ya, klik gitu kan. Ini data tabel. Ini langkahnya cuma 3 langkah. Langkah pertama, masukkan CSS-nya, CDN-nya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini saya sudah masukkan CDN-nya. Ini data tabel ya. Ini ya. Lalu saya masukkan JS-nya, JavaScript-nya. Saya sudah masukkan JavaScript-nya di bawah ini. Oke. Lalu saya panggil dengan menggunakan function ini ya. $dokumen ready function ya, ini adalah jQuery. Example tuh yang mana sih gitu kan? Example tuh yang ini. Example adalah ID-nya. Jadi kalau ini saya ganti dengan nama Jajal aja gitu kan ya. Terus saya coba cek ulang ya, ini saya refresh, maka lihat tidak ada kan apa tuh search-nya gitu kan, nggak ada. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah kita ganti nih. Yang paling bawah nih, si example ini adalah Jajal aja. Lalu ini saya refresh. Nah, muncul lagi kan. Kita mau tampilin berapa nih datanya gitu kan. Atau kita mau urutkan dari yang mana dulu. Nih, seperti ini. Dari yang huruf A dulu gitu kan. Diurutkan. Ini juga bisa diurutkan. Nah, inilah penggunaan data tabel. Lebih cepat gitu ya. Lebih cepat gitu. Ya. Jadi di sini ya sudah saya masukkan scriptnya. Jadi tinggal pakai. Nah, kalau misalnya teman-teman itu menggunakan template-template yang sudah jadi, katakanlah dengan menggunakan template admin LTE ya. Menggunakan admin LTE. Nah ini tentu lebih kompleks dari yang sudah kita lihat tadi ya. Karena cukup banyak HTML dan CSS-nya yang perlu teman-teman cari tahu mana yang perlu kita masukkan, mana yang perlu kita buang. Kayak gitu. Ya, kalau ini kan sederhana, cuman sedikit. Ya. Oke, semoga ini akan jadi batu loncatan kita untuk mengambil data dari database. Dan juga menggunakan template. Dan perlu diketahui bahwasannya ada include menu. Ya, include menu.php, menu sengaja saya pisah. Jadi menu yang paling atas itu saya pisah ya, link 1, link 2, link 3. Jadi masukinnya di sini. Tidak ada di sini. Ya. Bahkan biasanya header pun itu kalau memang ada header itu kita pisah, dan footer pun kita pisah. Jadi kita nggak masukkan terus di dalam setiap file-file ini gitu.
ya, karena itu adalah bentuknya statik, ya udah kita pisah. Dan biasanya menu kalau misalnya kita rubah satu, maka berubah semua kan. Nah, kalau kita masukkan saja di sini menunya, maka tidak perlu berubah gitu. Ya, maksudnya cukup merubah satu. Kayak gitu ya. Oke, ya. Jadi saya recap. Jadi pertama kita perlu buat database-nya dulu ya, buat database. Setelah buat database ya, kita buat tabel. Buat tabel di sini ada yang namanya name, nama depan, nama belakang, dan email, semuanya varchar dan lengthnya berbeda-beda ya. Satu hal yang perlu diketahui adalah name ini adalah primary key ya. Lalu yang berikutnya adalah kita buat koneksi.php ya, isinya adalah untuk mengkoneksikan ke database. Kalau berhasil lanjut, kalau nggak berhasil maka koneksi gagal. Langkah berikutnya adalah kita integrasikan koneksi.php di line pertama. Sebenarnya boleh juga dimasukkan di sini ya. Ya, nggak masalah. Ya, kalau ini mau di copy ke dalam ke sini nggak masalah gitu kan. Kenapa saya masukkan yang paling atas ya? Kalau udah nggak berhasil ya ngapain ini di load gitu maksud saya. Ya, ngapain ini di load gitu. Udah aja langsung aja di atas, selesai. Gitu ya. Terus berikutnya adalah kita buat string SQL-nya, select bintang from mahasiswa, atau bisa juga dengan select name, nama depan, nama belakang, email from mahasiswa. Lalu kita kasih perintah untuk mengeksekusinya, MySQL query ya. Koneksinya kita masukkan variabelnya dan string SQL-nya kita masukkan. Setelah itu kita cek apakah ada datanya dalam database. Kalau ada ditampilkan, kalau nggak ada nggak usah ditampilin ya, ada perintahnya sendiri nanti ya. Untuk sementara belum. Lalu while, nah misalnya while row MySQL fetch assort ini adalah untuk menampilkan array yang asosiatif. Jadi kan ini jadinya array ya, ini kan sebenarnya array gitu kan. Nanti akan jadinya array di sini asosiatif seperti ini. Name, nama depan, nama belakang, ini adalah nama field. Ya, ini adalah nama field yang ada di dalam database. Seperti itu. Jangan lupa ditutup di sini if dan while-nya. Kenapa? Karena kita mau looping tr ya. Dikarenakan PHP itu adalah sebuah scripting, maka dia bisa di-embedded di mana saja. Ya, nyambung. Ya, perhatikan, nyambung. Ya. Di sini dia nyambungnya ke sini. Ya, kesannya terpisah tapi dia nyambung ya. Kayak gitu. Oke, itu dari saya untuk view all ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah ini adalah view detail. Terima kasih.